Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizia Safitri. Saya mahasiswa Pendidikan Kimia 2018 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kimia anorganik 3, yaitu tentang pembentukan senyawa kompleks tanpa melibatkan eksitasi atau promosi elektron. Oke, langsung saja kita simak videonya. Penjelasan tentang pembentukan ikatan kovalen kompleks tanpa menggunakan eksitasi atau promosi elektron dan dengan eksitasi. Namun dalam video kali ini saya akan menjelaskannya terkait pembentukan ikatan kovalen kompleks tanpa adanya proses eksitasi. Langkah-langkah dalam pembentukannya yaitu pertama, menuliskan konfigurasi elektron dari atom pusat pada keadaan dasar. Kemudian yang kedua, menuliskan konfigurasi elektron dari atom pusat pada keadaan hibridisasi. Kemudian yang terakhir, menuliskan konfigurasi elektron dari atom pusat sesudah adanya donasi pasangan elektron bebas di ligan-ligannya. Langsung saja kita simak contoh dari penjelasan pembentukan senyawa kompleks tanpa melibatkan proses eksitasi. Ya, selanjutnya contohnya yaitu senyawa kompleks AgCN2-. Jadi dalam senyawa kompleks ini pertama kita harus menentukan dulu mana yang menjadi atom pusatnya. Nah, bagaimana cara menentukan atom pusatnya? Atom pusat itu biasanya yang memiliki jumlah yang paling sedikit di antara yang lainnya. Dalam hal ini bisa kelihatan ya bahwa Ag ini memiliki jumlah yang sedikit dibanding dengan Cn. Berarti Ag ini yang menjadi atom pusatnya. Kemudian Cn ini yang menjadi ligannya karena sebanyak 2 kali. Setelah kita tahu Ag ini atom pusatnya, Kemudian selanjutnya kita harus tahu muatan Ag itu berapa, karena kan dalam senyawa kompleks ini kan Cn ini kan muatannya -1 ya. -1. Lalu kalau Ag itu berapa gitu kan. Nah, caranya cara mengetahui muatan Ag ini dari ini kan -1 dikali 2, -1 dikali 2 berarti -2 sama dengan -1 dari jumlah keseluruhan senyawanya ini ya. Kemudian berarti Ag-nya itu berapa? Berarti +1 ya, kan +1 ditambah -2 sama dengan -1. Setelah kita tahu muatannya berapa, muatan atom pusatnya ini kita menuliskan konfigurasi elektron pada keadaan dasarnya. Dalam menuliskan konfigurasi elektron ini, kita harus tahu nomor atom dari atom pusat ini berapa gitu kan ya. Nomor atom pusatnya itu sekitar 47 kalau dilihat dari SPU. Jadi kalian bisa mengetahui nomor atom itu dari SPU-nya. Nah, konfigurasi elektronnya itu menggunakan konfigurasi elektron Aufbau. Jadi yang 1s2, 2s2, 3p6 dan lainnya gitu ya. Nah, karena kan ini banyak kan ya kalau misalkan dituliskan kalau tidak disingkat, makanya kita menggunakan notasi dari gas mulia yaitu Kr. Di mana Kr ini memiliki nomor atom sebesar 36. Nah, tadi nih bahas dulu nih. Tadi kan nomor atomnya 47 ya. Itu kan pada Ag. Ketika Ag plus, berarti dia akan kehilangan 1 elektronnya. Dia akan melepas 1 elektronnya. Berarti 47 dikurangi 1 elektron. Berarti 46. Nah, kemudian 46 ini kita tuliskan konfigurasi elektronnya. Dituliskan, ini kan 36, berarti sisanya 10 lagi ya. Berarti kan 4d10. Kita tuliskan elektronnya pada ruang-ruang pada 4d ini, orbitalnya ini. Lalu setelah itu kita menuju tahap kedua, yaitu
menuliskan konfigurasi elektron dalam keadaan hibridisasinya. Mengapa harus dihibridisasi? Karena kita membutuhkan ruang untuk masuknya ligan. Karena kan tadi ya, teori ikatan valensi itu kan interaksi antara asam Lewis dan basa Lewis, di mana asam Lewisnya itu atom pusat dan basa Lewisnya itu ligannya. Nah, ligan ini akan memberikan elektronnya kepada atom pusat, sehingga atom pusat harus menyediakan orbital untuk masuknya elektron dari ligan ini. Sebanyak berapa yang disediakan? Sebanyak-banyaknya ligan itu. Jadi di dalam hal ini kan AgCN2-nya itu kan sebanyak 2 ya, berarti orbital yang harus disediakan pada atom pusatnya itu sebanyak 2 orbital. Nah, kita ambil dari 5s ini, 1 5s dan 1 dari 5p ini. Nah, dihibridlah untuk menyetarakan energinya, sehingga bentuk hibridisasinya itu sp. Bentuk hibridisasi sp itu apa? Yaitu linear. Kalian juga harus sudah paham ya, sudah bisa dan sudah menghafal bagaimana bentuk-bentuk hibridisasinya. Nah, kemudian selanjutnya yang tahap terakhir itu kita menuliskan konfigurasi elektron, di mana setelah adanya donor dari PEB dari ligannya ini. Karena kita sudah menyediakan ruang yang kosong untuk masuknya orbital, maka masuklah 2 PEB ini ya, 2 PEB dari 2 ligan CN ini. Nah, satu ligan itu mendonorkan 1 pasang elektron bebas. Makanya di sini ada 2 pasang ya, 1 dan 2. Dari sini kita akan tahu sifat dari kemagnetannya itu seperti apa gitu kan ya. Tadi kalau misalkan orbitalnya itu terisi penuh, berarti dia bersifat diamagnetik. Dalam hal ini pada senyawa kompleks AgCN2 ini orbital-orbitalnya terisi penuh, berarti dia memiliki sifat diamagnetik. Ya, contoh berikutnya yaitu senyawa kompleks NiCl4-2. Nah, di sini siapa yang menjadi atom pusatnya? Ya, benar sekali. Yang menjadi atom pusatnya yaitu Ni, karena Ni yang memiliki sedikit ya unsurnya gitu kan dibanding dengan Cl. Kemudian berapa muatan dari Ni ini? Kita hitung. Nah, Cl ini kan dia -1 karena dia berada di golongan 7 yang notabene itu biasanya dia cenderung memiliki muatan -1. -1 dikali 4 sama dengan -2, berarti Ni ini +2. Nah, sekarang kita udah tahu kalau muatan dari atom pusatnya itu +2. Tahap selanjutnya yaitu menuliskan konfigurasi elektron dalam keadaan dasarnya. Sekarang kita lihat pada SPU. Unsur Ni ini nomor atomnya berapa? Ya, unsur Ni ini nomor atomnya yaitu 28. Dimana ketika dia menjadi ion Ni2+, berarti dia melepas 2 elektron ya. Berarti dia menjadi 26. Nah, langsung saja kita tuliskan konfigurasi elektronnya menggunakan notasi AR ini. AR ini kan 18. 18 berarti untuk mencapai 26. 18, 20, 22, 24, 20. Nah, nih. Ini kan 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ya kan? Nah, terus kita sudah selesai menuliskan dalam keadaan dasarnya, kemudian kita menuliskan dalam bentuk hibridisasinya. Kita perlu berapa ruang nih untuk orbital yang dihibridisasi? Kita lihat. Ligannya ada berapa? Ligannya ternyata ada 4. Berarti kita butuh 4 orbital untuk dihibridisasi. Di sini ada subkulit 4s dan subkulit 4p. Di mana subkulit 4s ini punya 1 orbital dan 4p ini punya 3 orbital. Berarti jumlahnya itu ada 4 orbital. Maka semuanya dihibridisasi.
yaitu jadi hibridisasi sp3. Kemudian setelah itu kita tahap berikutnya, tahap terakhir, yaitu menuliskan konfigurasi elektron ketika ligannya itu masuk, PEB-nya itu sudah mendonorkan gitu ya. Nah, masuklah 4 PEB dari 4 ligan Cl- ini. Jadi, tadi kan saya sudah menjelaskan kalau satu ligan itu mendonorkan satu pasang elektron bebas. Berarti di sini ada 4 pasang elektron bebas. 1, 2, 3, dan 4. Setelah ini kita dapat menentukan sifat kemagnetannya dari senyawa kompleks NiCl4-2 ini. Selanjutnya dari yang tahap terakhir ini kita dapat mengetahui nih sifat magnet dari senyawa kompleksnya itu apa gitu kan ya. Ternyata pada orbitalnya itu ada orbital yang belum terisi penuh, yaitu pada orbital 3D ini. Oleh sebab itu, senyawa kompleks NiCl4-2 ini bersifat paramagnetik karena dia ada orbital yang belum penuh. Nah, oke baik, mungkin saya kasih contoh satu contoh lagi agar lebih mudah dipahami lagi gitu, agar lebih ingat dan paham bener lah gitu ya. Jadi ada senyawa FeCl6-3. Nah, FeCl6-3 ini siapa yang menjadi atom pusatnya? Ya, ternyata dari senyawa ini yang menjadi atom pusatnya Fe ya. Nah, berapa nih muatan dari Fe? Berarti kita cari Cl itu kan min 1. Min 1 dikali 6 sama dengan min 3. Berarti Fe-nya plus 3. Oke, langsung saja kita masuk tahap berikutnya, yaitu menuliskan konfigurasi elektron pada keadaan dasarnya. Di mana coba dilihat pada SPU ini nomor atom Fe ini berapa? Nomor atom Fe ini 26 kan ya. Nah, ketika dia bentuknya ion Fe3+, dia akan melepaskan 3 elektronnya. Berarti 26 dikurangi 3, berarti 23. Nah, kita tuliskan nih dalam keadaan dasarnya konfigurasi elektronnya, yaitu AR 18, 19, 20, 21, 22, 23 ya. Selanjutnya kita menentukan keadaan pada hibridisasi. Kita lihat senyawa kompleksnya, maksudnya kita lihat ligannya itu ada berapa gitu ya. Nah, ligannya itu ternyata ada 6. Jadi kita membutuhkan orbital kosong sebanyak 6. Di sini ada subkulit 4s, subkulit 4p, dan subkulit 4d. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita menghibrid nih dari 4s sampai 4d pada ruang 2 ini ya. Berarti jadi sp3d2 kan ya. S-nya 1, P-nya 3, D-nya yang kepake 2. Jadi 4 sp3d2. Nah, kemudian selanjutnya kita menuliskan konfigurasi elektron ketika PEB dari ligannya tuh masuk gitu kan ya. Nah, langsung saja dimasukkan nih. Berarti satu ligan menyumbangkan satu pasang PEB, berarti ada 6 pasang PEB. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari sini kita akan mengetahui nih sifat kemagnetannya. Bagaimana sifat kemagnetannya? Ya, betul sekali. Di sini terlihat jelas ya bahwa orbitalnya belum terisi penuh gitu ya. Berarti senyawa kompleks FeCl6-3 ini bersifat apa? Sifat paramagnetik. Oke, mungkin segitu yang dapat saya jelaskan. Saya harap penjelasannya mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.